Assalamualaikum semuanya. Hai, kembali lagi ke channel Matematika Ilmu yang Menyenangkan. Nah, kali ini saya Rizpa Rahma Rahab akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau yang sering kita kenal dengan SPLTP. Nah, sebelum itu jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasannya. Apa itu SPLTP? Nah, iya, SPLTP merupakan sebuah persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan linier yang masing-masing dari persamaan yang bervariabel 3. Contoh variabelnya yaitu X, Y, dan juga Z. Nah, apa itu ciri-ciri SPLTP? Yang pertama, memakai relasi tanda sama dengan. Yang kedua, mempunyai 3 variabel. Contoh variabelnya X, Y, dan juga Z. Yang ketiga bentuk variabel tersebut mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. Contohnya X pangkat 1, karena X pangkat 1 itu X, maka kita tulis X. Dan tidak akan ada X pangkat 2, X pangkat 3, ataupun pangkat lainnya yang bukan 1. Nah, kita masuki ke bentuk umum yang pertama, yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Di mana X, Y, dan Z merupakan variabel dari persamaan di atas. A merupakan koefisien dari X, B merupakan koefisien dari Y, dan C merupakan koefisien dari Z, di mana D merupakan konstanta dari persamaan tersebut. Contohnya, X tambah 2Y tambah 6Z sama dengan 9, di mana X, Y, dan Z merupakan variabel. A1 merupakan koefisien dari si X, 2 merupakan koefisien dari si Y, dan 6 merupakan koefisien dari si Z, dengan 9 sama dengan konstanta dari persamaan tersebut. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal nomor 1. Rina membeli 3 buah pensil, 4 buah pulpen, dan 6 buah buku dengan harga 21.000. Buatkan ke dalam persamaan linier 3 variabel. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Penyelesaian. Kita misalkan pensil sebagai X, pulpen sebagai Y, dan buku sebagai Z dengan 21.000 merupakan konstanta untuk persamaan ini. Nah, maka persamaannya yang kita dapat 3X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 21.000. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang dibeli Rina 3 buah pensil. Karena pensil kita misalkan X, maka 3X, dan pulpen kita misalkan Y, maka 4Y, dan Rina membeli 6 buah buku yang kita misalkan Z, maka menjadi 6Z. Dimana untuk membeli semuanya Rina membayar dengan harga 21.000, maka 21.000 merupakan konstanta yang merupakan sama dengan dari persamaan tersebut. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Aisyah membayar 24.000 kepada Pak Denny karena telah membeli 2 buah apel, 4 buah mangga, dan 1 buah anggur. Tuliskan ke persamaan linier 3 variabel dari pernyataan di atas. Nah, saya akan kasih waktu teman-teman buat ngejawab pertanyaan tersebut. Oke, saya kasih waktu 10 detik dimulai dari sekarang. Nah, oke guys, udah selesai nih. Pasti jawaban kalian benar nih. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaian dari persamaan di atas yaitu 2X tambah 4Y tambah Z sama dengan 24.000. Pasti kalian pada benar kan? Iya, kita lanjut karena kita misalkan apel sama dengan X, di mana Aisyah tadi membeli 2 buah apel, maka kita buat 2X, mangga Y, ya di mana Aisyah membeli 4 buah mangga, maka 4Y, dan Aisyah membeli 1 buah anggur, yang anggur kita misalkan Z. Maka persamaannya sama seperti persamaan yang telah teman-teman buat pastinya. Kita lanjut ke bentuk umum yang kedua, di mana AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, EX tambah FY tambah GZ sama dengan H, IX tambah JY tambah KZ sama dengan L. Di mana X, Y, dan Z merupakan variabel dari persamaan-persamaan tersebut. A, E, dan I merupakan koefisien X, B, F, dan J merupakan koefisien Y, dan C, G, dan K merupakan koefisien si Z.
Dan DHL merupakan konstanta dari persamaan-persamaan tersebut. Atau kita juga menjumpai bentuk umum dari persamaan seperti A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan E, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan F. Di mana X, Y, Z merupakan variabel dari persamaan-persamaan tersebut. A1, A2, dan A3 merupakan koefisien X, B1, B2, dan B3 merupakan koefisien Y, C1, C2, dan C3 merupakan koefisien Z. Dan di mana D, E, dan F merupakan konstanta dari persamaan tersebut. Contoh soal yang pertama, Vira, Depi, dan Sally pergi bersama-sama ke toko buah. Vira membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg pir dengan harga Rp67.000. Depi membeli 3 kg apel, 1 kg jeruk, dan 1 kg pir dengan harga Rp61.000. Dan Sally membeli 1 kg apel, 3 kg jeruk, dan 2 kg pir dengan harga Rp80.000. Maka tentukanlah harga untuk 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan 4 kg apel. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Kita misalkan apel sama dengan X, jeruk sama dengan Y, dan pir sama dengan Z. Maka kita akan mendapatkan sistem persamaannya, yaitu 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 67.000 untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 3X tambah Y tambah Z sama dengan 61.000. Persamaan yang ketiga, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 80.000. Di mana yang ditanya ialah X tambah Y tambah 4Z, berapa harga yang akan kita bayar? Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan eliminasi, di mana persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi dan kita akan menghilangkan Z. Dari 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 67.000 dan kita eliminasi terhadap 3X tambah Y tambah Z sama dengan 61.000, maka kita dapat min X tambah Y sama dengan 6.000. Kita buat menjadi persamaan keempat. Nah, kita lanjut. Yang kedua, masih dengan cara yang sama, yaitu kita eliminasi persamaan 2 dan juga persamaan ketiga. 3X tambah Y tambah Z sama dengan 61.000, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 80.000. Karena di persamaan pertama kita mengeliminasi si Z, maka di persamaan yang kedua kita akan mengeliminasi si Z juga. Karena yang di atas Z-nya 1, yang di bawah Z-nya 2, maka yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 1. Menghasilkan 6X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 122.000, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 80.000. Karena si Z-nya udah sama, 2Z dan 2Z, maka kita tinggal gampang untuk mengeliminasinya. Setelah kita eliminasi, kita mendapatkan 5X dikurang Y sama dengan 42.000, kita buat menjadi persamaan ke-5. Nah, kemudian masih kita eliminasi persamaan 4 dan juga persamaan 5. 5X dikurang Y sama dengan 42.000, persamaan 5 min X tambah Y sama dengan 6.000. Setelah kita eliminasi si Y, maka kita dapat 4X sama dengan 48.000, di mana X sama dengan 12.000. Kok 12.000? Iya, 48 per 4 sama dengan 12.000. Mohon maaf ya guys, itu tanda garisnya kurang. Oke, kita lanjut yang keempat. Langkah keempat ini, di mana persamaan 4 yaitu min X tambah Y sama dengan 6.000. Kali ini kita memakai substitusi. Karena kita udah tahu nilai X itu 12.000, maka kita masukkan aja X-nya menjadi 12.000. Karena ada min, jadi min 12.000 ditambah Y sama dengan 6.000. Maka Y kita dapat 18.000 karena 6.000 ditambah 12.000. Nah, oke, kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu kita substitusikan nilai si X dan nilai si Y ke persamaan pertama. 2 dikali 12.000 ditambah 2 dikali 18.000 ditambah Z sama dengan 67.000. Maka 24.000 ditambah 36.000 ditambah Z sama dengan 67.000. Maka untuk nilai Z kita dapat 67.000 dikurang 60.000 dan Z sama dengan 7.000. Selanjutnya, maka untuk langkah yang terakhir, untuk nilai X tambah Y tambah 4Z, berapa harga yang harus kita bayar? Kita masukkan nilai X yaitu 12.000 ditambah nilai Y 18.000 ditambah 4Z. Nilai Z sama dengan 7.000.
4 kali 7, 28.000. Maka 12 ditambah 18 ditambah 28.000 menghasilkan Rp58.000. Maka untuk membayar 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan 4 kg pir, kita harus membayar sebesar Rp58.000. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. 2x tambah y tambah z sama dengan 12, x tambah 2y kurang z sama dengan 3, 3x kurang y tambah z sama dengan 11. Jawab. Nah, di soal nomor 2 ini, kita akan menyelesaikan dengan cara determinan. Ya, cara ini lumayan sulit sih, karena lebih mudah menggunakan cara eliminasi dan juga substitusi. Tapi nggak apa, saya akan menjelaskannya kepada teman-teman sekalian. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian, maka kita harus mencari nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z. Untuk mencari nilai X, Y, dan Z, maka kita dapat mencari dengan determinan X per D untuk X, Y, determinan Y per D untuk, dan Z, determinan Z per determinan D. Nah, ini contoh persamaan matriksnya. 2, 1, 1, 1, 2, min 1, 3, min 1, 1 dengan matriks X, Y, Z sama dengan 12, 3, 11. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari si DX. Nah, untuk si DX yang saya warnai merah yaitu 12, 3, dan 11. Karena dia X, dia berada di yang pertama, maka itu kita ganti dengan persama denganan dari persamaan-persamaan tersebut, yaitu 12, 3, dan 11. Maka saya ganti dari si persamaan pertamanya, yaitu kita ganti dengan angka 12, 3, dan 11. Mencari seperti determinan biasa, yaitu silang, 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 dan silang, silang, silang. Maka 12 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali min 1 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali min 1 dikurang dari bawah ke atas ya. 11 kali 2 kali 1 ditambah min 1 kali min 1 kali 12 ditambah 1 kali 3 kali 1. Maka untuk DX kita dapat 10 dikurang 37, maka DX-nya sama dengan min 27. Nah, kita lanjut untuk si DY. Oh, mohon maaf, Y-nya nggak nampak ya. Nah, untuk DY kali ini sama seperti mencari DX dan juga si D. Namun, nilai Y yang di tengah kita ganti menjadi persama denganan dari persamaan-persamaan tersebut tadi, yaitu 12, 3, dan juga 11. Lanjut seperti pengerjaan determinan biasa, yaitu silang, 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 silang. Nah, ini dari atas. 2 kali 3 kali 1 ditambah 12 kali min 1 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 11. Kita kurang dari bawah ke atas. 3 kali 3 kali 1 ditambah 11 kali min 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 12. Maka DY sama dengan min 19 dikurang min 1. Maka DY kita dapat sama dengan min 18. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari DZ, dengan cara hal yang sama kita lakukan juga kepada si DZ. Maka untuk kali ini DZ yang merupakan ketiga kita ganti dengan persama denganan dari persamaan-persamaan tersebut. Nah, kita ganti yang seperti tanda merah yang sudah saya beda-bedai warnanya. Untuk DZ yang ketiga maka kita ganti jadi 12, 3, 11. Nah, lanjut kita pengerjaannya seperti determinan biasa, yaitu silang, 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 silang. 2 kali 2 kali 11 ditambah 1 kali 3 kali 3 ditambah 12 kali 1 kali min 1. Kita kurang dari bawah ke atas. 3 kali 2 kali 12 tambah min 1 kali 3 kali 2 tambah 11 kali 1 kali 1. Maka DZ-nya kita dapat 41 dikurang 77. Maka nilai si DZ sama dengan 36. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai X, Y, dan Z, yaitu kita tinggal substitusikan DX per D, DY per D, dan DZ per D. Maka X sama dengan min 27 per min 9, maka X sama dengan 3. Y sama dengan min 18 per min 9, maka Y sama dengan 2. Dan Z sama dengan min 36 per min 9, maka Z sama dengan 4. Maka kita akan dapat himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut ialah 3,2,4. Sekian dari saya harap teman-teman dapat mengerti dan dapat memaafkan apabila ada kehilafan dan kesalahan di dalam video saya tadi. Terima kasih.